bukan diri ikan. Bila tak ada air, ikannya tak mungkin bisa mengatakan, aku ikan bandeng, aku ikan paus, aku ikan lumba-lumba. Padahal sebenarnya diri yang menyebut ikan bandeng, ikan paus, ikan lumba-lumba itu ya airnya sendiri. Yang bisa menyebut aku Abdul Halim ini ya Allah. Yang bisa menyebut ini nama-nama Anda itu ya Allah. Hidup ini yang bisa menyebut. Begitu. Bagaimanakah caranya supaya hidupku mencapai la haula wala quwata illa billah? Ya puasa. Puasakan dirimu dari dirimu di hatimu. Ketika duduk Anda wajib puasa. Puasa apa? Puasa dari kewujudan diri manusiamu yang merasa bisa duduk. Ketika kita berkata Anda harus berpuasa dari diri manusia kita yang bisa berkata. Ketika kita bekerja, kita berpuasa bukan diri manusia kita yang bisa bekerja. Bila tanpa hidup, tanpa uripe Allah, maka tak akan bisa berupaya apapun di dalam kehidupan ini. Bagi para sahabat-sahabat yang baru hadir, bisa diikuti kembali tayangan ulangnya di live ini di YouTube Uripe Allah. Silakan di tap-tap layarnya ketimbang nganggur tangannya. Agar bisa mendukung live ini agar tetap lestari. Kemeng katanya anak ini. Kalau kita gak ada, bisakah kita berlaku? Nah, kalau manusianya sudah tak ada, mana mungkin manusianya bisa berlaku. Yang bisa berlaku hanyalah Tuhan yang mencipta diri manusianya saja. Inilah yang dimaksud la haula wala quwata illa billah. Kalau kita nggak ada, bahkan kita tak bisa berlaku apa-apa lagi, ya inilah yang dimaksud la haula wala quwata illa billah. Inilah yang dimaksud bertuhan. Jadi bagaimanakah mungkin kita disebut bertuhan sementara di dalam dada kita yang jadi Tuhan masih diri kita sendiri yang ada, masih diri kita sendiri yang wujud, masih diri kita sendiri yang hidup. Selamanya kita menjadi orang ateis, pura-pura bertuhan tapi hatinya ateis. Kenapa kok ateis? Tidak percaya bahwa yang wujud hanya Tuhan. Bahkan di dalam hati kita hanya percaya yang wujud hanyalah aku sendiri. Tuhan gaib tidak ada. Itu kan selama ini kita rasakan bersama, termasuk saya juga. Nah, memang manusia itu tidak ada harganya. Kebanyakan kita, termasuk saya selama ini, menjaga harga diri. Karena kita salah menghargai diri. Karena yang kita hargai diri yang fana. Karena yang kita hargai selama ini diri yang palsu. Karena yang kita hargai selama ini diri yang hanya bayang-bayang saja. Mestinya yang kita hargai adalah siapa yang memunculkan bayang-bayangku ini. Siapa yang menghidupi aku ini? Siapa yang mewujudkan aku ini? Ternyata ada Tuhan di balik manusia itu. Al-insanu syirri wa ana syirruhu. Jadi bila manusianya masih berada di alam kemanusiaannya, manusianya yang masih ada, manusianya yang masih wujud, manusianya yang masih hidup, yaitulah alam zulumat. Alam kegelapan. Alam kegelapan manusianya, yaitulah yang dimaksud alam kubur. Itulah yang dimaksud alam barzah, alam pemisah. Alam pemisah antara hamba dan Tuhannya. Manusianya masih belum ketemu Tuhannya. Kenapa manusia kok belum bisa bertemu dengan Tuhannya? Wong Tuhannya ditiadakan, wong Tuhannya diadamkan, wong Tuhannya digoibkan. Sampai kapan manusia bisa bertemu bila Tuhannya tidak ada? Yang ada hanya dirinya sendiri, ya kan?
Begitu sahabat, semoga dipahami ya. Ya, jadi tak usah difikirkan siapa diriku dan siapa dirimu. Ya, itulah yang dimaksud orang majedub itu. Orang-orang yang tak tahu dirinya. Kenapa? Karena yang ada hanya diri Tuhannya. Begitu Kang Omega. Mudah dipahami kan? Jadi enjoy saja. Ya itulah kita diciptakan untuk enjoy saja seperti bayi yang suci. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu oke. Jadi seperti bayi kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi di dalam surga. Kenapa bayi itu kok disebut suci? Padahal bayinya tidak pernah sholat. Padahal bayinya tidak pernah ibadah. Padahal bayinya tidak pernah berzikir. Kenapa kok disebut suci? Karena bayinya suci dari rasa manusianya. Coba waktu kita saat bayi, apakah kita merasakan keberadaan diri kita sendiri saat kita bayi? Tidak ada kan kita? Goib kan kita, Adam kan kita. Ya itulah kenyataan hakikat diri sejati manusianya. Harus kembali ke alam bayi. Supaya apa? Supaya hanya Allah yang berzikir kepada bayi. Supaya hanya Allah yang mengabdi kepada bayi. Supaya hanya Allah yang mempersembahkan hidupnya demi bayi. Maka dari itu kutiupkan rohku. Berarti sesungguhnya yang mempersembahkan, yang bisa mengabdikan hidup ini kepada manusia kan hanya Allah. Bukan manusianya yang bisa mengabdi. Bukan manusianya yang bisa menyembah. Ketika manusianya masih merasa bisa menyembah dan mengabdi, halusinasi manusianya. Kenapa? Karena Tuhan itu ciptaan manusia sendiri yang ada di dalam kepahaman manusia itu sendiri. Semoga bisa dipahami ya, Kang Mas. Yuk silakan, ada pertanyaan apa lagi? Nyantai saja. Tap-tapnya terus menerus ini ya, alhamdulillah. Berarti mendukung dengan adanya live ini. Supaya kita bisa lestari. Gak paham, ya ndak paham, ya bersabarlah. Suatu saat Anda akan memahami. Kunjungilah YouTube saya, Uripe Allah. Diulang kaji, diulang-ulang kembali, nanti akan paham sendiri. Begitu Kang Mas. Saya pun juga dulu tidak paham. Kenapa? Karena nasnya sunnatullahnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernafas pasti datang kematian. Loh, mestinya orang mati itu tidak bernapas lagi. Kenapa kok ayatnya berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut? Seluruh yang bernafas pasti ketemu dengan kematian. Maknanya apa? Makna kematian di sisi Allah, manusianya bernapas, manusianya hidup, tapi hatinya yang mati. Hatinya yang mati. Kenapa kok mati hatinya? Karena mentiadakan. Hatinya mati kenapa? Karena menggoibkan Tuhannya. Mewujudkan yang tidak wujud. Manusianya yang tidak wujud kok diwujud-wujudkan. Akhirnya manusia sama-sama nyembah dirinya sendiri-sendiri. Nggih. Pokoknya ngelakoni apa yang dilakukan, apa yang ada di kerentak hati, ya lakukan saja. Yang penting lillah. Karena bertuhankan nafsu, maka kita beragama dengan cerita-cerita dongeng saja. Iya, betul sekali. Karena kita hanya mendengar sejarah-sejarah orang lain. Sejarah-sejarah yang di luar diri. Sedangkan sejarah kita selama ini, sejarah kewujudan kita, sejarah keberadaan kita, sejarah kenyataan kita hidup di dunia ini tidak pernah kita dengar.
Ya akhirnya cinta mendengarkan dongeng-dongeng itu. Kenapa? Karena cerita sejarah kita sendiri di dalam dada kita kubur. Jadi kuburan. Maka dari itu bangkitlah dari kubur-kuburmu. Bangkitlah, bangunlah dari tidur-tidurmu. Bangkitlah dari mimpi-mimpimu selama ini. Begitu kan Mas.